Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vincian Shivana Putri dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Adik-adik semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 jurusan akuntansi, yaitu tentang bidang, profesi, dan etika profesi akuntansi. Baiklah, sebelumnya di sini mungkin sudah ada yang tahu apa saja bidang-bidang akuntansi. Nah, di antaranya bidang akuntansi itu terdiri dari 4 macam bidang. Yang pertama adalah akuntansi publik, yang kedua akuntansi internal atau akuntansi perusahaan, yang ketiga akuntansi pemerintahan, dan yang keempat akuntansi pendidikan. Nah, yang pertama kita akan membahas akuntansi publik. Akuntansi publik ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah auditing dan yang kedua adalah akuntansi perpajakan. Di sini mungkin teman-teman udah ada yang tahu nih, apa sih perbedaan dari auditing dan akuntansi perpajakan ini? Nah, auditing adalah akuntansi publik yang membahas atau melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan, yang mana nanti laporan keuangan ini itu akan dihasilkan untuk pihak internal dan eksternal perusahaan. Diperiksa nih, nanti laporan keuangan ini sudah sesuai belum sama SAK yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini adalah akuntansi publik yang membahas segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Perpajakan apa yang akan dibayar, pajak-pajak apa saja yang dihasilkan oleh perusahaan lalu dibayarkan kepada pemerintah. Kemudian dari bidang akuntansi yang kedua adalah akuntansi internal atau disebut juga dengan akuntansi perusahaan atau akuntansi manajemen. Nah, akuntansi bidang ini itu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah anggaran biaya. Biasanya akuntansi dalam anggaran biaya ini itu membahas biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, akuntansi anggaran. Nah, biasanya akuntansi anggaran ini itu membahas anggaran pada tahun tersebut. Untuk apa saja laba yang akan digunakan, apa saja uang keluar dan uang masuk yang akan dibutuhkan. Nah, biasanya segala hal itu dibahas di sini agar nanti bisa mendapatkan kejelasan berapa laba yang akan diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga adalah sistem perancangan informasi. Nah, biasanya akuntansi internal bagian ini itu melis informasi-informasi apa saja yang akan dibutuhkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Yang keempat adalah audit internal. Nah, tadi ada auditing publik, nah sekarang ada audit internal. Audit internal ini adalah audit khusus perusahaan itu sendiri. Audit yang membahas laporan keuangan khusus dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, bidang akuntansi yang ketiga adalah akuntansi pemerintahan. Di sini ada yang penasaran nggak sih? Atau ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok pemerintah juga perlu akuntansi gitu? Nah, kenapa pemerintahan juga perlu akuntansi dan laporan keuangan? Karena pemerintah juga mengadakan yang namanya belanja negara. Nah, belanja negara ini perlu pencatatan uang masuk dan uang keluar. Anggaran yang dikeluarkan oleh negara-negara inilah yang akan dicatat nantinya pada laporan keuangan. Maka dari itu, pemerintahan juga perlu yang namanya akuntansi pemerintahan dan laporan keuangan. Biasanya, akuntansi pemerintahan ini biasa disebut dengan sektor publik. Bidang akuntansi yang keempat adalah akuntansi pendidikan. Bagian dari akuntansi pendidikan ini teman-teman pada tahu nggak? Apa sih akuntansi pendidikan? Bagiannya apa aja? Atau dia bikin laporan keuangan juga nih berkaitan dengan laporan laba rugi dari pendidikan. Nah, yang termasuk dari akuntansi pendidikan ini sendiri itu adalah dosen akuntansi, guru akuntansi, dan segala tenaga pendidik yang berkaitan dengan bidang akuntansi. Nah, materi berikutnya adalah profesi dan etika dalam akuntansi. Yang pertama kita akan membahas profesi akuntansi. Teman-teman udah pada tahu nggak sih apa aja yang termasuk dari profesi akuntansi? Ternyata nggak cuma guru ya yang namanya profesi, nggak cuma dokter nih yang namanya profesi, tapi juga ada namanya profesi akuntansi. Nah, akuntansi ini biasa disebut dengan
dengan akuntan profesinya. Jadi orang-orang yang bekerja pada bidang akuntansi itu biasa disebut dengan akuntan. Akuntan ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah akuntan publik dan yang kedua adalah akuntan manajemen. Nah, yang pertama adalah akuntan publik. Dari namanya aja kita udah bisa nilai nggak sih publik ini ngapain? Kira-kira kayak bebas gitu nggak sih? Jadi akuntan publik ini tuh akuntan yang bebas saja nih teman-teman. Dia nggak punya keterikatan dengan perusahaan manapun. Jadi bisa digunakan oleh segala jenis perusahaan. Misal nih, kamu punya perusahaan kecil, terus mau bikin laporan keuangan. Perlu akuntan nih, karena perusahaannya belum punya akuntan. Nah, teman-teman bisa aja nih nyewa akuntan publik ini untuk membuat laporan keuangan perusahaan teman-teman. Jadi itu tuh guna dan pengertian secara garis besar apa itu akuntan publik. Akuntan yang bisa kita gunakan secara umum yang mana ia tidak memiliki keterikatan dengan perusahaan manapun. Nah, yang kedua adalah akuntan manajemen. Berbeda dengan akuntan publik, akuntan manajemen ini adalah akuntan dari bagian bidang-bidang akuntansi yang internal tadi. Akuntan manajemen ini adalah akuntan yang memiliki keterikatan dan perjanjian kontrak dengan perusahaan tertentu. Jadi kita gak bisa nih sembarang pakai akuntan ini, dan dia pun tidak memiliki hak untuk mengadakan atau membuka jasa akuntansi untuk perusahaan lain. Karena dia hanya bekerja untuk perusahaan tertentu atau hanya untuk satu perusahaan saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas etika dalam akuntansi. Nah, etika dalam akuntansi apa aja nih yang harus kita perhatikan sebagai seorang akuntan? Nantinya, apa aja etika-etika yang harus kita perhatikan? Nah, etika dalam akuntansi ini, itu kita harus bekerja secara transparan dan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban kemana yang akan kita laporkan, yaitu kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Seorang akuntan itu tidak boleh nipu nih, misalnya pada tahun ini perusahaan ini mengalami kerugian, tapi kita buat seolah-olah pada laporan keuangannya, perusahaan ini mengalami laba yang sangat besar. Tentu saja itu akan berdampak nantinya pada perusahaan tersebut ataupun pihak eksternal pengguna laporan keuangan tersebut. Jadi nggak boleh, etika seperti ini harus sangat diperhatikan oleh seorang akuntan. Karena banyak sekali kejadian-kejadian di mana kasus-kasus tersebut perusahaan tersebut memanage akuntannya untuk mengadakan penyesuaian laba nih. Peningkatan laba, sebenarnya perusahaan rugi terus dibilang laba. Nah, tentu saja hal ini sangat merugikan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang akuntan. Karena etika seorang akuntan adalah transparan terhadap laporan keuangan yang dilaporkannya. Baiklah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa bidang-bidang akuntansi itu ada beberapa macam. Di antaranya akuntansi publik, akuntansi internal atau manajemen, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi pendidikan. Kemudian profesi akuntansi atau yang sering disebut dengan akuntan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah akuntan publik dan yang kedua adalah akuntan manajemen. Nah, yang terakhir, seorang akuntan juga perlu yang namanya etika profesi, yang mana ia harus memperhatikan etikanya ini dalam melaporkan laporan keuangan secara jujur dan transparan, baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Baiklah, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.